kita upload di YouTube, Pak Oh, Rinovian Rais. kalau recordnya start nanti dia kesimpan di mana ya, Pak? Oh, nanti si Abbas nanti saya minggu pas nanti pelajaran tatap muka Tatap minggu muka ya? ketujuh. Oh, Siap, masalahnya Pak. Dia mau Siap, laksanakan. siap. Saya coba record ya, Pak ya. Siapa tahu ya bisa. Abbas yang beberapa minggu ini udah terekam semua kan Iya, filenya. Pak. Aman ya, Pak Abbas ya? Aman, Pak. Ya, Aman. tolong di share screen. Oke, yang presentasi siapa? Silakan share screen atau ada yang perlu saya kasih host? Yang maju hari ini siapa yang maju hari ini? Ini siapa ya yang maju ya? Yang presentasi hari ini adalah sebentar saya Ini cek belum di lagi makan. pendidik. Hanif, Babe lagi makan sini. Hai, sini. Ada Pak Aat, ada Pak Slamet, ada Pak Dadi, ada Ibu Alfida, benar ya? Kelompok Betul. 4. Betul ya? Betul, masih kelompok yang tadi. Oke. Saya kasih host ke siapa nih? Pak Slamet. Pak Slamet ya? Itu ada kan orang-orangnya yang presentasi. Apa Ada Ada, Pak, hadir, Pak. hadir semua, hadir Pak? nggak? Hadir, Pak. Kita selalu hadir, Pak. Hadir. Semua empat-empatnya itu. Iya, Pak. Oke. Tadi kasih ke Coba siapa? di Co-hostnya? Pak Rino ya? Ke Pak Slamet. Selamat Raharjo, Pak. Pak Rino. Selamat Raharjo. Selamat ya Pak Slamet. Iya, benar. Pak Mana Slamet. namanya ya? Selamat. Mas Selamat Raharjo, Pak Erik. Selamat Raharjo. Oke. Sebentar ya, saya Ya. kasih co-host ya. Oke, sudah Pak. Pak Selamat Raharjo. Silahkan Mainkan, Pak. Selamat. mainkan Pak. Tes. Masuk Pak. Oke, baik ya. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, udah di belum kelihatan. Gimana Baik. Pak? Waalaikumsalam. Oh, sebelum Saya mulai hormati. sebentar saya ngasih dulu ya sebentar. Oh ya, Pak, silakan. Pak Slamet Baik, silakan, Pak. Nah, jadi 15 menit pertama ini kamu presentasi 15 menit. Setelah 15 menit saya ambil untuk presensi. Absen. Siapa yang nggak hadir? Nanti saya lihat lagi di partisipan lagi semua yang hadir di sini. Ya udah dipersilakan. Jangan lupa Siap. Bas di record ya, Bas ya. Siap, Ya, Pak. Assalamualaikum. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Bantu Pak Eris. Ya. Baik, terima kasih Pak Rino sebagai dosen pengampu atas waktu dan kesediaannya. Semoga Bapak sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat Islam, nikmat sehat kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring, tapi semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Insya Allah di kuliah terakhir ini masih tetap semangat, apalagi dengan dosen kita yang keren dan kece ini. Oke, baik. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan salam tak lupa kita senyumkan kebajikan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman gelap hingga zaman terang benderang saat ini. Baik, kami dari kelompok 4 coba akan mempresentasikan. Di sini ada, sebelumnya saya coba kenalkan, di sini ada Pak Mauludin sama mungkin dilanjut Pak Mauludin. Ya, baik Pak Slamet. Tolong di screen dulu PPT-nya Pak Slamet. Bentar. Share screen. Sudah. Kalau yang udah diambil, Mama mau nyuci.
Mana ada tuh? Bentar. Nggak ada suaranya ya. Halo? Halo Pak, ini di mana ya Pak? Ini ya? Ya, Oh, halo Pak. ada suara, Pak kirain Slamet, saya yang ini. di screen dulu PPT-nya ya. Share screen dulu, Pak Aat, sambil mengisi waktu Sebentar, Pak sebentar Aat. Pak. PPT-nya mana ya? Aduh, sebelum lagi. Ini ya? Nah, iya. Nah, baik, Saya nggak muncul. rekan-rekan semua, ya, sudah bisa dimulai. Silakan Pak. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam. Baik warahmatullahi teman-teman dan wabarakatuh. yang terhormat Bapak Rino sebagai dosen pengampu, kami dari kelompok 4 mendapatkan materi tentang pengertian sejarah dan ruang lingkup lintas budaya. Pak Dadi, tolong. Baik, kami perkenalkan kembali dari kelompok 4. Yang pertama ada Ibu Alpida Eka Sapitri, saya sendiri, Aat Mauludin. Yang ketiga ada Pak Dadi Ardiansa, dan keempat ada Bapak Slamet Raharjo. Nah, kami eh, di sini pendidikan lintas budaya di latar belakangnya yang pertama yaitu kebutuhan sosial bahwa kita sebagai manusia harus dapat memahami dan menghormati perbedaan budaya bagi kepentingan harmonisasi eh, interaksi. Nah, yang kedua adalah keberagaman budaya, yaitu meningkatkan keberagaman di lingkungan ini. Kita kan pengajar ya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah globalisasi, yaitu interaksi budaya yang semakin sering dan intens dan luas mendunia. Nah, rekan-rekan semua dan eh, Bapak dosen yang terhormat, tujuan dari memahami materi ini yang pertama yaitu kita dapat memahami tentang definisi dari pendidikan lintas budaya. Yang kedua, kita dapat memahami sejarah tentang pendidikan lintas budaya. Ketiga, memahami tujuan dan manfaat pendidikan lintas budaya. Yang keempat, memahami ruang lingkup pendidikan lintas budaya. Dan yang terakhir adalah menerapkan bagaimana pendidikan lintas budaya yang sesuai dengan perannya masing-masing untuk kemajuan dan kepentingan bangsa. Nah, baik, saya lanjutkan kembali dari poin berikutnya adalah definisi tentang pendidikan lintas budaya. Nah, kami ambil dari keempat para ahli di sini ada James Bank, Geneva, Kunchara Ningrat, dan Purwasito. Nah,
Yang pertama ini Banks poinnya yaitu ada 5, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, kesetaraan dan keadilan sosial, kompetensi lintas budaya, integrasi konten dan perspektif yang beragam, dan rekonstruksi sosial. Nah, dari poin yang pertama ini bahwa Bank ini menekankan kepada pentingnya mengakui dan menghargai kekayaan keberagaman budaya dalam masyarakat dunia. Nah, poin yang kedua adalah kesetaraan dan keadilan sosial, yaitu maknanya adalah bahwa pendidikan lintas budaya adalah pendidikan multikultural yang menjadi tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua kalangan, termasuk kita pendidik dan siswa yang menjadi pokok fokus kita di sekolah. Lalu kompetensi lintas budaya poin ketiga adalah yaitu Bank menyatakan akan mendorong pengembangan kompetensi lintas budaya pada siswa dan pada kita sebagai peserta didik. Yang keempat adalah integrasi konten dan perspektif yang beragam, yakni bahwa dalam kurikulum Banks menganjurkan untuk mengintegrasi konten dan perspektif dari berbagai budaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang berbagai topik dan isu. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi sosial. Nah, ini Bank menyatakan bahwa memberdayakan siswa agar menjadi agen perubahan sosial yang dapat bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Nah, menurut Kuncharaningrat ada 4 poin. Yang pertama, pertemuan antar budaya. Kedua, interaksi. Yang ketiga, saling mempengaruhi. Dan keempat, dampak ganda. Dan yang ketiga, menurut Geneva, yaitu fokusnya adalah satu, fokus pada pengalaman etnis dan budaya yang beragam. Kedua, pengajaran responsif, budaya sebagai jembatan. Ketiga, validasi dan afirmasi identitas budaya. Keempat, pengembangan kompetensi lintas budaya. Yang kelima, kurikulum yang relevan secara budaya. Dan yang terakhir, menurut Profesor Purwasito, yaitu ada 4 poin tentang definisi pendidikan lintas budaya. Yang pertama adalah analisis perbandingan. Kedua, prioritas pada relativitas kebudayaan. Ketiga, fokus pada hubungan antar bangsa. Dan keempat, perbedaan dengan komunikasi antar budaya. Baik, menurut Kuncharaningrat di sini belum selesai Pak Dadi, mohon maaf. Nah, ini inti dari pendapat dari Kuncharaningrat yaitu bahwa lintas budaya itu terjadi karena adanya kontak atau pertemuan antar individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Baik, Pak Dadi, silakan lanjut. Nah, sejarah pendidikan lintas budaya. Pendidikan lintas budaya adalah bidang studi yang praktiknya dalam mengembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya keragaman budaya dalam masyarakat dan dalam sistem pendidikan. Nah, sejarah ini terkait erat dengan gerak-gerakan hak-hak sipil, pendidikan multikultural, dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam pendidikan. Nah, di sini ada 3. Di sini awal mula dan akar konseptual yaitu pada awal tahun 1960-an yaitu tentang asimilasi sebagai paradigma dominan, studi antar budaya awal. Lalu yang kedua adalah di tahun 1970-an yaitu munculnya gerakan hak-hak sipil dan pendidikan multikultural. Yang pertama poinnya adalah tantangan terhadap segregasi dan diskriminasi, tuntutan akan kurikulum yang lebih inklusif. Dan yang terakhir adalah yaitu pada abad ke-21 ini lebih luas lagi. Yang pertama perluasan fokus tentang lintas budaya, penekanan pada inklusivitas dan keadilan sosial. Ketiga, pengintegrasian dengan teknologi. Dan keempat adalah tantangan dan perkembangan berkelanjutan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dadi. Mangga Bapak Dadi dilanjut. Baik, terima kasih Pak Aat. Saya lanjut.
untuk berikutnya adalah ruang lingkup pendidikan lintas budaya. Nah, yang pertama yang kita angkat adalah di bidang kurikulum. Tentunya ini integrasi perspektif budaya beragam dalam materi pembelajaran. Nah, bagaimana pendidikan lintas budaya ini menjadi sebuah konten di dalam pembelajaran, bisa jadi menjadi studi kasus di berbagai budaya, ya. Bisa juga menjadi materi ajar inklusif dan representatif. Nah, artinya ini setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan bisa juga mengaitkan dengan kearifan lokal, ya, budaya-budaya di dalam masyarakat yang mereka alami dalam keseharian, ya. Kemudian mungkin juga ada penghapusan yang bias dalam buku teks. Kita sering terjadi ada review-review atau penghapusan konten di dalam sebuah buku karena terkait dengan materi yang bias, misalnya terkait dengan budaya, agama, kan gitu ya, menyinggung sebuah etnis dan sebagainya, itu pun terjadi. Artinya bagaimana di dalam pembelajaran ini pendidikan lintas budaya ini menjadi konten dan konteks dalam hal untuk mencapai tujuan pembelajarannya di setiap langkahnya, gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua ini ada hubungannya dengan pedagogi terkait dengan strategi responsif, ya, Bapak Ibu. Misalnya pembelajaran kooperatif, diskusi dan role play yang inklusif, sehingga nanti dari komunitas ataupun anggota kelompok yang berdiskusi terjadi saling interaksi sosial, bisa jadi dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, akan adanya saling menghargai dan persamaan hak untuk menyampaikan pendapat, ya. Mungkin juga mengakomodir berbagai kebiasaan yang dialami oleh masing-masing. Yang kedua, lingkungan aman. Ini menciptakan ruang belajar yang mendukung dan nyaman, ya. Ini sangat penting bagi peserta didik atau siswa, dan juga ketika itu ruang belajar dianggap nyaman, itu ada dua, nyaman secara fisik, bisa juga nyaman suasana sosialnya. Ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Kalau misalnya suasana sosial itu nyaman bagi siswa, siswa saling menghargai, ini tentu juga menjadi tempat bagi pendidikan lintas budaya itu bisa masuk untuk menjadi konten dan konteks. Kemudian refleksi diri, ini pun membantu siswa memahami identitas dan prasangka mereka, ya. Misalnya ketika refleksi, yang pertama perasaan mereka, ya, dari sudut pandang masing-masing terhadap proses pembelajaran yang sudah dialami. Mungkin yang kedua, refleksinya bisa pengalaman apa, ya, pengalaman apa yang dapat, bisa jadi pengalaman dari temannya itu berbudaya, ya, berinteraksi sosial, itu juga menjadi refleksi buat dia, sebuah pengalaman. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dalam refleksi diri ini akan muncul pembelajaran bagi dirinya, ya. Artinya proses itu sebagai pembelajaran, tapi proses pembelajaran itu juga merupakan pembelajaran buat dirinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam refleksi itu bagaimana dia nanti menerapkannya dalam kehidupan kedepannya, gitu ya, setelah dia mengalami ada perasaan, ada pengalaman, ada pembelajaran. Kemudian gaya belajar, dalam hal ini adalah memfasilitasi variasi gaya belajar dari berbagai budaya, ya. Tentunya ketika kita berada di Jakarta, ya, walaupun memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mempromot budaya Betawi, ya, namun dari segi peserta didik banyak yang berlatar belakang dari berbagai suku, ya. Maka bagaimana ini bisa diakomodir di dalam pembelajaran. Tentunya sekali lagi bagaimana guru bisa memfasilitasi konten dan konteks di dalam
langkah-langkah pembelajarannya. Sehingga pendidikan lintas budaya ini tentunya punya tujuan dan manfaat. Eh, yang pertama, toleransi budaya, ya, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya, sehingga di dalam konteks kita sebagai tenaga pengajar, di dalam kelas itu bisa juga anak-anak bisa saling bertoleransi, ya, saling memahami. Mungkin dalam profil pelajar Pancasila itu ada satu karakter terkait dengan kebinekaan, ya, kebinekaan. Nah, ini juga bisa tercipta karakter itu jikalau pendidikan lintas budaya ini terintegrasi di dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, mengurangi prasangka, menghilangkan stereotip, ya, dan bias negatif. Jadi kalau tadi kita hubungkan ke sebelumnya itu mata kuliah yang tadi, ini menjadi pembuktian bahwa di dalam kelas itu tidak adanya gesekan antar budaya atau kebiasaan setiap siswa di dalam bagaimana dia mengungkapkan pendapat atau dia menerima pendapat orang lain, kemudian bagaimana mensikapi sebuah kasus, ya, terkait dengan misalnya tadi yang bias, ya, dalam apa budaya gitu, ya. Kemudian ada inklusi, mendorong partisipasi aktif semua siswa. Tentunya ini juga menjadi domain guru bagaimana agar di dalam pembelajaran itu memfasilitasi semua kebutuhan guru dengan latar belakang kemampuan yang berbeda, ya, sehingga bukan berarti ada anak yang inklusi harus dilayani secara khusus kemudian mengabaikan yang lain, tidak, tapi semua peserta didik mendapat pelayanan yang sama, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Yang terakhir, keterampilan komunikasi, ya, sehingga anak-anak ini bisa mengembangkan kemampuan komunikasi lintas budaya, ya. Ada pengetahuan, pengalaman dari konten-konten yang dihadirkan oleh guru, kemudian cara berinteraksi, kemudian juga cara mensikapi sebuah fenomena ketika observasi, itu pun kemudian cara presentasi, ya, itu juga menjadi bagian kemampuan komunikasi lintas budaya. Bisa jadi pengalaman di lingkungan sekitarnya atau pengalaman di suku dan budayanya itu juga bisa menjadi sebuah pengalaman untuk berkomunikasi agar bisa dipahami oleh yang lain. Itu Bapak Ibu dari saya, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Alfida. Silakan Bu Alfida. Ya, terima kasih Pak Dadi. Baik, selanjutnya ada pendidikan lintas budaya di Indonesia. Tantangannya adalah adanya 700 lebih bahasa daerah dan ratusan suku bangsa. Yang kedua, peluangnya dengan adanya pendidikan lintas budaya ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, dengan adanya pendidikan lintas budaya memunculkan program pertukaran pelajar dan pengenalan budaya antar daerah. Selanjutnya, Pak. Baik, kesimpulannya, dengan adanya pendidikan lintas budaya, ini sebagai investasi masa depan. Pendidikan lintas budaya membangun masa depan yang harmonis. Yang kedua, sebagai pengembangan berkelanjutan, karena terus kembangkan dan implementasikan pendidikan. Yang ketiga, keberagaman kekuatan. Keberagaman adalah sumber kekuatan bangsa. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Slamet sebagai moderator. Udah selesai ya. Saya ambil alih dulu ya. Kita presensi. Nanti tangannya di kamera dada-dada ya. Oke, Pak. Fiska Priyanti, Fiska. Ada, Bapak. Fiska. Iya, Bapak. Ini udah dada-dada. Iya, ya. Oke. Ya. Reni Fitriana. Ini Reni. Hadir, Pak Rino, hadir. Oke, ya, siap.
Novia Pustiani, Novia. 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 Hadir, Novia Pak. Pustiani. Hadir. Suaranya Bu, yang kenceng Bu. Oke, ya sudah Bu. Ya, Pak. Windy Triastuti, Windy. Ada, Windy. Pak. Ada. Oke. Ya sudah. Hendra. Hadir. Oke. Sudah. Hadir, Pak. Sudah. Asna Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Hadir. Ya sudah. Asriyati. Hadir. Hadir. Ya. Selamat. Selamat. Hadir, Pak. Ini, Pak. Ya, oke. Muhammad Reza Ananda. Hadir. Ya, oke. Reja nanti pakaiannya yang saya bilang Reja. Minimal kaosnya yang berkerah, ya. Reja. Alvida Eka Safitri. Hadir, Pak. Ya, oke, sudah. Alvida. Aat Mauludin. Aat. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Oke, ya, sudah. Siti Kursia. Siti. Hadir, Pak. Oke. Ya, hadir. Ya, sudah. Indria Ramayanti. Indria. Oke. Sudah. Vivi Hajar Aspia. Vivi Hajar Hadir, Aspia. Pak. Hadir. Sudah, Pak. Sudah. Ria Astari. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Ria. Hadir, Pak. Ria Astari. Hadir, Pak. Oke. Ya. Hadir, Pak. Ya, sudah. Indri Irena. Hadir, Bapak. Indri Irena. Hadir. Oke, ya. Eva Rodiani Agustina. Eva. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Ya, sudah. Julia Harjanti. Julia. Hadir, Pak. Oke, Hadir, sudah. Bapak. Muhammad Rifki Andrian. Udah. Ya, Julia. Rifki Andrian. Halo. Muhammad Rifki Andrian. Halo. Muhammad Rifki Andrian. Muhammad Rifki Andrian nggak ada ya? Muhammad Rifki Andrian nggak ada ya? Muhammad Rifki Andrian nggak ada ya? Reno Setriadi. Reno. Hadir. Oke, sudah. Ya. Eri Kantona. Hadir, Pak. Hadir. Ya, udah. Laksana Asliansa. Hadir, Pak. Hadir. Eneng Siti Laila Sari. Neng. Ada, Pak. Oh, Neng. ada. Ada, Bu, Pak. Siti. Ada. Audionya, Bu. Dibuka, Bu. Eneng. Bu Eneng ih. Eneng. Audionya nggak masuk deh kayaknya itu. Enggak masuk audionya, Bu. Ya udah ada tuh, Pak. Ini ada nih, Pak. Iya tuh, Pak, tuh. Ibu Neng. Oke. Nur Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Ya sudah. Ya sudah. Lia Apriani. Lia. Pak. Oke, ya sudah.
Muhammad Ruslan. Hadir Pak, hadir. Ya sudah. Hadir, oke siap. Rizky Erliandi, Rizky. Hadir Pak. Hadir. Ya sudah. Sevilia Lesti. Hadir Pak. Oke, sudah. Takroni. Hadir Pak. Ya sudah. Hendrikus Roy Rado. Hendrikus. Pak, hadir. Nih, hadir. Sudah. Abbas Maju Saripudin. Bas. Hadir Pak, hadir. Abbas. Hadir, suara Abbas. hadir. Hei, Ya. hadir. Halo, Pak. Kan makanya Bas tangannya di kamera dada. Oh, ada ini Pak Abbas Pak. tangannya Nih, angkat tangan handsome. Nah, cakep. Udah ada Pak. Pak. Kedengeran nggak sih suara saya, Bu? Masuk Dengar, Pak. dengar. Kedengeran. Oh, kedengeran. Lah, Pak Rino mana tuh? PPP-nya nyari tuh. Siapa? Ya, udah Bas. Oke, selamat. Aldila Rahman. Ya. Aldila Rahman. Hadir Pak. Ada Pak. Aldila Rahman. Ada tuh Pak, baju merah Pak. Itu tuh. Pak, baju merah Pak. Yang Baju lagi merah, Pak, gerak baju merah. kanan. Angkat tangannya. Angkat tanganmu Saigi. Itu Ya, Pak. ya. Dadah Pak Rino. Wida Herlina. Ada Pak. Hadir Wida. Pak. Ya. Hadir. Ainun Nurmalia. Ainun. Nurmalia. Ainun izin Pak, ada saudaranya yang meninggal. Oh. Iya. Tadi baik lagi Pak. Tadi. Dadi Hardiansa. Makanan. Ya, Pak, ada. Ya, sudah di. Mula Rahman. Hadir Pak. Oke. Cinta Lestari. Sinta. Hadir Bapak, hadir. Ya, oke. Desi Aprianti. Desi. Hadir Pak. Oke. Ya udah. Tri Silawati. Tri. Ada Pak. Hadir Pak. Sudah. Siti Jura. Hadir Bapak. Oke, sudah. Deni Nurdiana. Deni. Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir Pak. Ya. Hadir. Oke, jadi dilanjut yang mau bertanya, yang mau apa aja ya, mau menyanggah, mau ini nanti tolong diketik dan nanti hasil dari ini yang presentasi dicatat semua ya di kertas. Pakai Word aja, nanti kirim ke grup semua yang bertanya, yang mau menyanggah silakan ya. Apa yang diucapkan nanti semua jadi ini semua ya, jadi catatan semua. Pertanyaan atau mau menambahkan atau mau mengurangi atau apapun juga. Ya, dilanjut, dipersilakan. Baik. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Silakan yang presentasi. Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Siti Juhra. Menurut kelompok 4, apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas tentang pendidikan multikultural? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Ibu Neng. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah menggunakan baju adat sesuai provinsi yang mana mungkin seperti Bogor, Jakarta,
banyak peserta didik yang berasal dari berbagai suku bangsa dengan hubungannya pendidikan lintas budaya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Windy. Pendekatan yang seperti apakah yang diperlukan agar penerapan pendidikan lintas sekolah dapat dilakukan secara holistik dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan beragam? Mungkin saat ini 3 pertanyaan dulu Bapak ya. Ya, silakan. Ya, mungkin dari rekan-rekan kelompok 4 bisa dibantu untuk menjawab. Mungkin kepada Bapak Aat dan teman-teman juga. Mohon izin, silakan. Baik, Pak Selamat. Baik. Izin ya, Pak Selamat. Silakan, Pak. Baik, ada 3 pertanyaan yang diajukan, yang mungkin nanti ditambah oleh teman-teman yang lain. Pertanyaan pertama, apa kendala dalam pendidikan lintas budaya di dalam pembelajaran? Mungkin pertanyaannya kendala apa kali ya? Kendala apa yang dihadapi Bapak Ibu mungkin, jadi kita bisa mengatasi kendala itu mungkin ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua tentang penggunaan baju adat di sebuah kebijakan dinas ya terkait dengan kearifan lokalnya. Jadi yang pertama menghadapi kendala tadi, bagaimana pendidikan lintas budaya ini bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran. Seperti penjelasan saya tadi, di ruang lingkup khusus di kurikulum. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendesain kurikulum di sekolah, maka ada salah satu hal yang penting harus dilakukan, yaitu analisis konteks. Sebenarnya analisis konteks itu ada tiga yang dilakukan. Analisis karakter peserta didik, analisis satuan pendidikan, dan satu lagi adalah analisis potensi daerah. Nah, maka yang menjadi pertanyaan tadi itu, yang perlu dianalisis adalah potensi daerah di mana sekolah itu berada. Nah, ketika analisis potensi daerah ini dianalisis, maka ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi perencanaan kurikulum di sekolah. Bisa saja nanti itu menjadi sebuah konten dan konteks di dalam seluruh kegiatan sekolah. Tidak hanya di pembelajaran, di intrakurikuler, bisa saja di ekstrakurikuler, bisa saja di kokurikuler, atau di pembiasaan di dalam pembiasaan di sekolah. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan nomor 2 mengenai penggunaan baju adat. Nah, itu juga bisa jadi menjadi pembiasaan di sekolah. Walaupun itu kebijakan pemerintah daerah misalnya, tapi itu menjadi pembiasaan yang intinya adalah mengenalkan kepada siswa-siswi untuk bisa budayanya gitu kan, kira-kira gitu. Terus kalau terkait dengan di intrakurikuler, artinya di proses pembelajaran, seperti yang tadi saya jelaskan, di kurikulum, ruang lingkup kurikulum dan pedagogik, bahwa itu bisa dijadikan sebuah konten dan konteks di dalam pembelajaran. Artinya contohnya di pembelajaran IPS ya, di IPS terkait dengan interaksi sosial. Nah, bisa juga konten tentang interaksi sosial budaya Betawi itu seperti apa sih sebenarnya. Misalnya berpantun dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan sebagai konten di dalam sebuah pembelajaran. Walaupun tujuan pembelajarannya apa begitu ya. Bisa juga sebagai konteks. Konteks yang dimaksud itu kan ada 3 ya, terkait dengan personal, kemudian ada sosial budaya, dan ada juga sebagai scientific ya. Jadi bisa masuk
kedua hal tersebut di dalam proses pembelajaran. Dan yang holistik tadi, pertanyaan tentang bagaimana pembelajaran itu bisa holistik, ya, terkait dengan pendidikan lintas budaya dan kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini jelas artinya kalau itu tadi sudah dianalisis di awal oleh sekolah terkait dengan kearifan lokal, itu dimasukkan dalam sebuah perencanaan sekolah, baik di kurikulum satuan pendidikannya atau KOSP, operasional pendidikannya, baik di pembelajarannya sebagai konten dan konten, itu menjadi bagian dari suatu pembelajaran yang holistik, di mana nanti konten dan konteks tadi yang menjadi sumber atau media di dalam pembelajaran itu juga bisa melahirkan sebuah kompetensi pengetahuan, kompetensi psikomotor, kompetensi afektif. Satu contoh misalnya ketika kerajinan tentang budaya yang ada di budaya Betawi, kerajinan apa, itu di situ ada kompetensi psikomotornya. Di situ juga ada pengetahuan untuk membuat sebuah kerajinan. Di situ juga ada filosofi terkait dengan afektif dari produk-produk itu digunakan untuk apa sih kan gitu ya. Dan di daerah lain juga ada, misalnya janur ya, janur kalau di Sunda juga ada janur atau kembang mayang apa tuh yang dari daun kelapa itu kalau ada pernikahan juga bisa. Ada. Ya, artinya 3 ranah itu bisa holistik dari pengetahuan, keterampilan dan afektif. Itu kira-kira dari saya untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, Pak A, Ya, Pak Bu Aida, atau Eh, Pak Selamat. ya baik, Pak Dadi. Tadi sudah cukup panjang dan lebar tentang tantangan dan kendala-kendala tentang penerapan pembelajaran lintas budaya yang ada di sekolah. Nah, di sini saya hanya ingin menambahkan saja dari beberapa tantangan tadi. Nah, upaya kita sebagai guru untuk mengatasi tantangan tersebut, kita kepada peserta didik memberikan pemahaman tentang pendidikan lintas budaya. Lalu di sekolah kan beragam peserta didik dari, walaupun kita tinggal di Jawa Barat gitu ya, berasal dari anak didik kita banyak yang dari Sumatera, dari Jawa bahkan. Nah, bagaimana kita memberikan untuk menghargai gitu dan menghormati perbedaan budaya masing-masing gitu, kepada peserta didik kita dengan cara apa? Nah, itu kita melatih untuk berkomunikasi dengan sesama peserta didik. Lalu guru menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan latar belakang budaya peserta didik. Umpamanya kalau di Jawa Barat kan walaupun dia sekolahnya orang Jawa, tapi kalau di Jawa Barat kan ada bahasa daerah, bahasa Sunda gitu ya. Nah, mereka tetap belajar gitu. Di mana bumi di situ langit dijunjung gitu. Jadi pemahaman seperti itu harus kita lakukan sebagai guru, melakukan pembentukan lingkungan belajar yang inklusif gitu ya, menciptakan belajar yang aman dan nyaman, tentunya tidak melupakan budaya mereka sendiri gitu. Nah, tadi menanggapi persoalan nomor 2, betul ya, kita kan di beberapa daerah, bahkan mungkin semua daerah menerapkan pemakaian baju adat. Kalau di Jawa Barat setiap hari Rabu Rebo Nyunda namanya. Jadi walaupun anak-anak berlatar belakang dari semua yang lain, dari suku yang lain, dari Sumatera dan sebagainya, tapi mereka wajib menggunakan untuk mencintai budaya lain, menghargai diantaranya itu. Ya. Paling dari saya itu aja. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau menambahkan, silahkan, Mangga. Terima kasih. Silakan, mungkin Bu Alda atau Bu Pak Dadiar. Kalau tidak ada, gimana? Ibu Julfa atas penjelasan dari kelompok 4 cukup jelas atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Ya. Baik, Ibu. Selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua
Dari Ibu Neng Siti Lailasari, bagaimana kebijakan pemerintah daerah menggunakan baju adat sesuai provinsi yang mana? Mungkin seperti Bogor, Jakarta, banyak peserta didik yang berasal dari berbagai suku bangsa dengan hubungannya pendidikan lintas budaya. Silakan dari kelompok 4 bisa dibantu Bu Alda atau Pak Dadiar. Silakan. Sudah tadi Pak Selamat sudah dikomentari jawabannya. Ditambah lagi tadi Pak Aat, bagaimana kita menghargai budaya lokal gitu ya. Sehingga anak-anak ini selain mereka punya budaya berdasarkan budaya keluarganya, tapi dengan dia mengikuti kegiatan sekolah dengan melalui pembiasaan tadi menggunakan seragam yang mengikuti budaya lokal, itu juga bagian bentuk ya, penghargaan, menghargai budaya kearifan lokal yang memang dicanangkan oleh setiap pemerintah daerah. Itu sih Pak Selamat. Baik. Untuk jawabannya, Ibu Neng, gimana? Apakah sudah Ya Pak, terjawab? terima kasih atas jawabannya. Jadi walaupun kalau secara pembelajaran atau pendidikan lintas budaya, berarti kita bukan memaksakan ya. Anak-anak itu harus memakai baju adat sesuai dengan dia tempat tinggal. Misalkan Provinsi Jawa Barat harus nyunda. Tapi kalau menurut saya mungkin ketika ada anak yang berasal dari Medan, kenapa tidak mereka menggunakan pakaian adatnya? Kan kita saling menghargai untuk bertoleransi dan mungkin nanti teman-temannya juga tahu, oh ternyata selain baju adat Sunda tuh ada baju adat yang lainnya gitu. Tapi kan pemerintah daerah menyatakan hari Rabu harus baju nyunda gitu. Mungkin itu saja sih, nggak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Bunda. Baik, mungkin di setiap provinsi beda, Bunda ya. Seperti kalau di Provinsi DKI itu kan kita emang ada keselarasan untuk memakai seragam budaya di daerah. Misalkan di suatu momen, walaupun kalau di setiap hari Jumat kita menggunakan pakaian Muslim yang umum, seperti itu sih. Itu kebijakan karena lari lagi ke peraturannya, karena di sekolah, kalau kami khususnya di DKI, tempat saya itu MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Jadi emang artinya sesuai dengan yang mereka pakaian Muslim juga tidak ada paksaan, bebas gitu loh. Cuci tambahannya Bunda. Ya. Terima kasih Pak. Ya baik. Selanjutnya dari Bu Windy, pendekatan seperti apakah yang diperlukan penerapan pendidikan lintas sekolah dapat dilakukan secara holistik dan kolaboratif untuk meningkatkan pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang kompleks dan beragam. Monggo Bu Alda atau Pak Dadi, Pak Aat. Mungkin salah satunya seperti yang sekarang sedang dipersiapkan pemerintah kali ya untuk kolaboratif, karena antara Kemensos dengan Kementerian kan Pendidikan Nasional yang segera meluncurkan sekolah rakyat ya. Masalah tidak lalu kolaboratif. Seperti itu. Contoh yang gampang ya, mungkin dari Pak Dadi, Pak Aat atau Bu Alda mungkin ada penambahan. Ya, baik Pak Selamat. Saya ingin menanggapi yang pertanyaan ketiga ya, tadi dari Ibu Windy ya, Triastuti ya. Nah, salah satunya tadi sudah disinggung sebetulnya ya pendekatannya. Kan kita multi ya, berbagai macam suku bangsa gitu ya. Di sekolah gitu, anak-anak terutama gitu, dari keluarga yang berbeda gitu. Pendekatannya yaitu tadi multikultural ya. Kita bagaimana bisa memahami keberagaman budaya sebagai kekuatan di dalam pembelajaran. Nah, tadi yang Bu Neng bilang itu sudah ada aturannya ya Bu Neng, ada perdanya. Jadi walaupun berbeda suku bangsa mereka harus pakai. Nah, tapi di saat ada kegiatan lain, misalkan Kartini, terus kegiatan Kartini ya di sekolah, terus ada P5. Nah, itu mereka boleh pakai baju daerah mereka masing-masing gitu untuk mengenalkan kepada siswa-siswa yang ada di Sunda, orang Sunda gitu. Gitu. Itu banyak, kolaborasi berarti kan berbasis diskusi boleh diterapkan di sekolah, sebetulnya sudah hal yang biasa ya.
kita suka memfasilitasi anak-anak diskusi terbuka. Mereka tampil presentasi seperti kayak kita ini ya. Nah, itu yang mendorong kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman dengan pandangan mereka masing-masing gitu. Tapi kita tetap sebagai apa? Sebagai guru harus menjadi apa ya? Pembatas gitu. Maksudnya kalau ada kekeliruan kita luruskan gitu ya. Itu seperti itu mungkin tadi yang kolaborasi eh, itu tadi dengan dinas-dinas terkait ya tadi yang sebutkan Pak Slamet betul. Yang paling terbaru sekarang itu ada menjalin kolaborasi dengan Kementerian Sosial membangun sekolah. Tentunya pasti dari anak-anak yang berbeda pula. Nah, kita bagaimana menanganinya? Nah, pembelajarannya salah satunya itu berbasis proyek ya yang mementingkan tentang etika dan budaya bagaimana kita menghargai kita yang berbeda gitu terhadap budaya orang lain gitu. Itu yang pokok utamanya menerapkan kepada anak-anak seperti itu. Baik, gitu aja dari saya. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan. Ya, Bu Alda, Pak. Pak Dadi, mungkin. Ya, yang terpenting sebenarnya jikalau itu di satuan pendidikan atau di sekolah, bagaimana itu masuk dalam sebuah perencanaan kurikulum. Itu yang paling terpenting. Sehingga mengikat bagi warga sekolah ya. Maka di situ muncul yang paling utama adalah kolaborasi di sekolah itu sendiri. Nah, jangan sampai nanti pendidikan lintas budaya ini hanya tanggung jawab guru IPS misalnya, tanggung jawab guru PKN misalnya. Nah, ketika itu masuk dalam perencanaan sekolah atau kurikulum sekolah, ini akan menguatkan dan mengikat bagi warga sekolah untuk bisa melakukan. Nah, apakah nanti bentuk kegiatannya itu di seluruh kegiatan sekolah yang seperti saya katakan tadi, bisa saja di intrakurikuler, bisa di ekstrakurikuler, bisa di kokurikuler atau di pembiasaan. Namun itu harus tetap masuk di dalam kurikulum sekolah, ya, supaya itu bisa mengikat dan kolaborasi. Dan pada akhirnya tentunya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, di dalam rapot pendidikan sendiri, rapot pendidikan sekolah itu kan ada domain tentang iklim kebinekaan ya, kebinekaan. Dan salah satunya di dalamnya itu mengukur juga lintas budaya juga, artinya bagaimana saling menghargai antar budaya kan gitu ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu iklim kebinekaannya seperti apa ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi ukuran bahwa apakah lintas budaya ini di sekolah sudah dilaksanakan atau belum, pendidikan lintas budaya ini sudah dilaksanakan atau belum. Jangan-jangan sekedar ini inisiatif guru-guru saja gitu, inisiatif para yang mau mengangkat itu, tapi bukan menjadi program sekolah atau bukan menjadi kurikulum sekolah. Nah, ini sangat penting. Maka sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, di awal merancang kurikulum itu pentingnya melakukan analisis terkait dengan bisa jadi tadi potensi daerah ya, kemudian terkait dengan mutu lulusan dan sebagainya. Itu saja dari saya tambahannya, Pak Slamet. Terima kasih. Bu Alda mungkin ada tambahan? Kalau nggak ada, mungkin penyempurnaan kali dari Bapak dosen pengampu mungkin ingin disempurnakan untuk jawaban-jawaban dari penanya kepada Bapak dosen, kami persilakan. Di ini dulu aja semua, ada yang belum nggak pertanyaan dijawab? Sudah semua, Pak. Udah semua ya? Sudah, Pak. Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya lagi? Oke. Ya, jadi nah, yang masalah tadi, masalah baju adat di kita ya, terutama nih yang tadi yang bilang orang Bogor atau orang Depok atau orang Jawa Barat. Memang selama ini kan kemarin
banyak misalnya walaupun di dalam provinsi itu banyak multikulturalis, banyak etnis, banyak suku bangsa. Nah, pada awal-awal sebelumnya memang kan yang diwajibkan kayak baju adat Sunda gitu, walaupun dia suku yang dibuatkan misalnya untuk daerah dipakai baju daerah masing-masing emang sesuai sukunya dia, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, nanti kan kayak kita nanti setiap tanggal 21 April yang lalu kayak ada Hari Kartini, itu kan bisa lagi dilanjutkan pakai baju adat masing-masing daerah juga gitu. Dan juga membanggakan ke daerahannya masing-masing dengan tidak menonjolkan hal-hal yang bersifat dia lebih bagus gitu. Tidak. Artinya cuman di sini hanya memang dia orang sana, dia memakai baju hal itu tersebut gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau seragam juga misalnya memang posisinya ada di Jawa Barat suruh pakai baju adat Sunda, ya ikutin aja gitu. Itu yang lebih penting gitu. Gitu ya. Nah, ini seperti contohnya ini mempertahankan identitas budaya ini kan banyak macamnya nih kita nih. Kayak sekarang misalnya kayak yang kayak sekarang nih Deddy Mulyadi yang anak-anak SMP, anak-anak dari dia setelah di luar sekolah banyak dimasukkan ke sanksi militer atau dijadi pendidikan karakter gitu. Nah, karena kenapa banyak orang tua murid yang dia nggak sanggup juga untuk anaknya dididik di rumah gitu, karena jadi liar, terus bermain atau macam-macam kenakalan remajanya gitu. Nah, itu kan jadi memang secara ini banyak yang timbul pro kontra ya. Tapi rata-rata sih kelihatannya kalau saya lihat di TV-TV itu banyak-banyak yang ahli pendidikan kayak Bu Retno itu gitu masalah. Oh, ini kan ada kita punya juga dari Departemen Sosial untuk anak, tapi kan rata-rata kelihatannya kurang berhasil gitu. Walaupun kayak dididik, contohnya lagi seperti ini banyak, tapi dia rata-rata kenapa? Kalau dia mau lama kan dia harus menanggung biaya hidup itu. Misalnya dikasih makan, ya kan uang makan aja berapa duit itu kalau misalnya lebih banyak lagi nah gitu. Tapi kalau yang program yang Deddy Mulyadi yang hanya 14 hari, itu juga membuat, kalau saya lihat sih, saya juga pernah dulu ikut pelatihan model kayak semi militer gitu, bela negara lah yang disebut sekarang kayak gitu. Itu bagus juga untuk dikembangkan oleh anak didik kita gitu. Ya, jadi contohnya lagi sekarang banyak tuh. Kayak kemarin ada waktu Deddy Mulyadi dengan RDP dengan Komisi 2, itu dikatain oleh Gubernur Kalimantan Timur, disebut Deddy Mulyadi gubernur konten. Nah, itu kan jadi salah satu kayak entah dia pertanyaannya mengejek atau gimana, tapi kan akhirnya sama Deddy dijawab bahwa dengan adanya saya begitu, saya mengurangi anggaran iklan katanya. Biasa kan kalau anggaran iklan di dalam masing-masing provinsi itu biasa emang puluhan miliar, kayak Deddy Mulyadi dari 50 miliar saya cuma memakai anggaran ini cuma 3 miliar gitu. Ya, Deddy Mulyadi bagus gitu kerjanya kan. Sangkain banyak lah yang kontra-kontra biasalah gitu. Kayak sekarang yang di Bekasi aja sekarang saya ngeliat tuh di Sungai Bekasi kayak di Tambun, di Kali Dapus, di Kalimati, di macam-macam ngikutin juga gitu. Itu udah bagus gitu akhirnya. Itu kalau dilihat-lihat bekonya aja pas ngedongkrak jembatan itu sampahnya auzubillah itu yang belum, tambah lagi orang yang memakai sungai di atasnya dibikin lahan jadi dimatikan gitu. Itu yang menyebabkan banjir, hal-hal yang seperti itu. Akhirnya didobrak dengan itu. Dan gebrakan-gebrakan yang kayak Deddy Mulyadi itu seperti itulah sebenarnya yang harus dia juga tidak memakai pencitraan, tapi memang dia punya konten snack video atau YouTube dan lain-lain, dia kan untuk mengembangkan supaya tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak gitu.
dan banyak hal-hal lagi. Dia juga lebih banyak di luar gedung sate ya, karena dia rencana akan keliling dibagi-bagi. Kalau misalnya untuk ke bagian selatan yang wilayah Banjar, Ciamis, Garut, Pangandaran dibuat misalnya ditaruh di Pangandaran atau di Ciamis atau di gitu. Atau kalau yang di atas yang di Cirebon, Indramayu sampai ke misalnya sampai Purwakarta, atau yang dari wilayah barat Bekasi, Bogor, Sukabumi gitu. Nanti ibu kotanya taruh mau di Depok atau di Bogor. Ya, hilang nih. Suaranya hilang, Pak. Halo, Pak. Terputus, Pak. Oleh masyarakat semua gitu. Kayak Ya. dibilang ya lebih baik mana kamu tinggal, ternyata dia anak orang miskin tapi dia kayak belagu kayak gitu kan. Itu yang jadi hal-hal yang baik juga gitu. Dia memang anaknya pinter tapi pas dilihat-lihat ujungnya dia ternyata dia pernah ikut seleksi iklan atau pernah jadi figuran kayak gitu. Dan iklan pinjol. Nah, tapi kan lumayan itu iklan-iklan gitu kan nggak gratis kan, dia dikasih duit itu, begitu juga Iya, kan. betul, Pak. Ya. Nah makanya sekarang coba yang tinggal di Bekasi coba lihat ya, di Tambun-Tambun itu, mau Tambun Selatan, mau di Cikarang, mau di Kerawang, itu semua yang jembatan yang lurus nanti akan dimelengkungin ke atas, akan dinaikkan gitu. Jadi dibikin nanjak ke atas gitu karena supaya nanti Flyover ya, aliran Pak? bukan flyover yang setengah lingkaran gitu loh. Jadi dibikin jembatannya bukan yang lurus tapi yang kayak setengah lingkaran gitu yang naik. Setengah lingkaran yang gitu. 9 ya cembung kayak gitu. Jadi kan nanti di bawah ya kayak di Itali kan semua rata-rata begitu, setengah lingkaran. Jadi airnya di bawah bisa masuk. Kalau di Itali kayak di Venia kan orang bisa jadi bikin sampan tuh. Sampan jadi rakit Gondola. Gondola atau Gondola bisa sampan lewat. Kalau Ya, kita bisa. sampan ya. Yang pakai Ya, kayu sampan. biar bisa masuk tuh. Semua aliran ketahuan. Nah, Iya, itu benar, program-program yang bisa kita ikutin semua gitu. Itu yang bagaimana sih nanti kalau pendidikan bisa nanti hasil-hasil semua yang kita kerjakan dari lintas budaya ini bisa dievaluasi semua gitu. Bagaimana program yang itu bagus nggak gitu. Contohnya kayak di Puncak kemarin yang Hibis juga habis kan. Wah ini gara-gara di sini nih Hibis nih kebun teh kok jadi wahana permainan gitu. Jadi resapan airnya kemakan oleh gedung tembok-tembok beton semua. Iya, Jadi benar, air tidak tembok beton itu. setelah sekarang dihabiskan, air yang di atas kebun teh Gunung Mas itu udah lancar gitu. Jadi lebih baik gitu. Jadi sekarang kita lebih ini udah berani gitu. Itu yang gitu. Tapi kalau gubernur lain kan lagi mungkin juga akan bingung gitu ngelihat. Tapi ada beberapa gubernur yang mungkin mau mengikuti jejak-jejak kayak begitu. Memang harus gitu. Nah, Deddy Mulyadi dengan adanya konten dengan adanya YouTube dan itu dia sebulan yang saya lihat itu udah ratusan juta juga tuh pendapatannya, bukan dari uang gubernur ya. Nah, dari uang konten yang disebutin tadi oleh Gubernur Kalimantan. Nah, makanya dia berani tuh ngasih uang. Lihat di dalam konten ada ketemu bapak-bapak di mana lagi jalan orang miskin kasih mau 200.000 mau 500.000. Bagaimana Deddy Mulyadi lagi kesiapan uangnya di kantung kan. Tapi dengan catatan dia ngonten ituan juga gitu kan. Itu walaupun ya kalau dipikir-pikir kan ya nggak apa-apa juga gitu. Mau dari situ gitu. Nah ini sangat efektif ya kita membentuk karakter-karakter yang tadi nih. Nanti rencana kalau nanti itu ada 3 tahap. Jadi yang tadi Deddy Mulyadi tahap yang anak SMP, ini sekarang lagi ada di Purwakarta sama Derindam di Bandung, Siliwangi, Kodam 3 Siliwangi. Nanti tahapnya lagi mungkin bulan depan dilihat lagi anak SMA yang dia memang pernah SMA atau dia kenakalannya anak-anak SMA, nanti yang akan diinin anak SMA gitu. Begitu juga nanti program yang ini yang untuk di luar anak SMA, misalnya
anak yang umur-umurnya di atas 18 atau yang sudah tamat, yang rata-rata tamat SMA, itu juga akan dididik gitu juga gitu. Nah buktinya banyak tuh ibu-ibu tuh, Pak anak saya ini nggak bisa ini Pak, dia mau dimasukkan dengan kesadaran sendiri, dengan catatan itu juga apa dibuat tanda ini ya, tanda tangan anaknya ini mau dididik di sini. Jadi tidak ada paksaan gitu. Kalau anak ibu memang nggak mau dididik, ya diambil lagi. Ada kemarin juga tuh saya lihat berapa orang, satu atau dua, dia, Pak anak saya udah mau insaf, atau tidak akan berbuat nakal lagi dia. Saya pulang, iya ambil aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti dia ini ya terserah aja. Yang penting ibu bisa mengatasi hal-hal kesulitan yang ada di dalam itu. Jadi bisa diinikan semua ya. Nah, bagaimana nih kita bisa mempertahankan identitas budaya kita sendiri terhadap terhadap informasi-informasi yang ada dari luar gitu, baik secara global atau baik secara lokal gitu. Nah, kalau misalnya global kan kita perkembangan teknologi internet kan kita udah kayak saya bilang udah menggenggam dunia. Kamu mau istilahnya mau lihat Amerika aja bisa lihat tuh di Google, atau mau lihat, mau tahu-tahu apa sih yang ada di seluruh dunia ini bisa kita lihat gitu ya kan, dengan adanya Google, internet gitu. Makanya yang saya dulu pernah diajarin bahwa dulu kan dunia disebut bilang bundar, tapi sekarang dunia ini flat, rata, karena udah sejajar gitu. Kita bisa ngomong antara kayak sekarang ini, kamu aja ada di mana-mana, kita satu frekuensi kan kayak gitu. Jadi dianggap udah nggak bundar lagi gitu. Semua dengan catatan flat atau sejajar atau serata gitu. Bisa ini semua gitu. Itu ada tulisan-tulisan masalah pendidikan yang bisa digenggam dengan cepat dan tepat gitu. Atau contohnya lagi sekarang kayak perang tarif tuh, kayak Donald Trump, ya kan? Nah itu dia dengan ambisinya Trump mau menguasai dunia dengan tarif gitu. Buktinya dia ngelawan Cina. Cina nih ditaruh tarif 145 sampai 100, berarti kan udah 100%, berarti dia mau untung berapa duit lagi kan gitu kan? Dari kalau diambil 100% aja dia nol penghasilannya istilahnya kan. Kalau dia mau ngikuti masuk ke Amerika dia rugi dong. Kalau 145 saya aja produk segini harus dimasukin lagi di atas 100% kayak gitu. Indonesia juga sama nih. Donald Trump ketakutan juga masalah tarif. Kita punya ada QRIS, kita alat pembayaran kita. QRIS dengan GPN, gerbang nasional. Ya, GPN itu. Jadi pembayaran-pembayaran secara kita nggak mau pakai lagi lebih kayak Visa, Mastercard. Itu kan dia menguntungkan kayak Inggris, Amerika. Kalau kita pakai Visa mau Mastercard, ya kan? Itu yang akan menguntungkan gitu. Nah, sekarang dia agak bingung nih. Ini alat pembayaran kita sendiri, karena disitulah jati diri bangsa kita bisa diketahui, dan Donald Trump sendiri juga agak ketakutan gitu. Makanya tetap kita, kalian kalau yang mau ekspor impor ya jalankan aja, kalau emang kalian mau masuk gitu, terserah. Jadi dikasih kebebasan oleh Prabowo untuk bisa bersaing dan bisa apa yang kalian mau lakukan aja istilahnya kayak gitu. Yang penting kamu bisa bertahan gitu. Nah, kita juga sekarang lagi bermain dengan Indonesia, dengan Rusia, dengan mitra-mitra strategis. Jadi kita walaupun di semboyannya non-blok, tetap kita harus punya pegangan tuh. Kalau kita ngikutin ke Amerika, kita akan babak belur gitu. Artinya kalau Amerika kan terlalu kayak menguasai dunia gitu kan. Apa-apa dia. Tapi kan sekarang udah ada saingannya kayak Rusia, Cina, Korea Utara, Iran, itu yang pesaing-pesaing dari Amerika semua gitu. Nah, kita buktinya bisa dapat lagi nanti punya dari non-blok yang grupnya Amerika, beli pesawat Rafale. Nanti tahun 2026 Januari udah ada 42 pesawat Rafale udah ini. Belum nanti kalau kita berkembang lagi dengan Rusia mau menempatkan kita tuh ahli teknologi. Kalau Amerika kan nggak mau dia. Pesawat F-15, F-22 sekarang Raptor, dia nggak mau ngasih ahli teknologi kepada kita. Tapi kalau Rusia mau gitu. Jadi kita
mau dikasih alih teknologi pesawat Sukhoi, mau disukai 27, 30, 35 gitu. Mau alih teknologi dan dengan catatan tambah lagi mau juga mau ngebuat kita di Papua semacam ada pesawat bomber gitu. Australia udah ketar-ketir. Kalau sampai Rusia naruh bomber di Biak, Sorong, itu negara-negara Indo-Pasifik ketar-ketir. Apalagi Malaysia, Singapura, Fiji, Selandia Baru, Australia, itu ketar-ketir gitu. Amerika juga ketar-ketir. Kita juga sebenarnya mengembangkan teknologi semua itu, teknologi Pindad atau kita lagi buat di Pindad, di PAL, pesawat-pesawat Angkatan Laut kita bisa udah kuat gitu. Dan juga nanti di Dirgantara kita bisa punya atau nanti punya PT sendiri yang mengenai pesawat-pesawat terbang tersebut bisa untuk menambahkan kekuatan armada udara Indonesia sendiri. Karena kenapa? Indonesia kan ditakuti dari militernya, Kopassus dan angkatan spesial lain kayak angkatan udara, laut dan udara punya semua gitu. Itu yang akan ditakuti oleh negara-negara yang ketakutan dengan Indonesia gitu. Udah lebih dari mungkin nanti bisa 10 besar. Sekarang ini kita masih di angka kekuatan 13 besar gitu. Tapi udah dunia 13 besar juga udah ini gitu. Apalagi nanti bisa mengembangkan perkembangan lainnya gitu. Nah, sejarah-sejarah yang tadi disebutkan di dalam PPT itu semua itu bagus tuh semua. Karena kenapa? Dengan adanya penemuan-penemuan baik dari 4 tokoh tersebut, itu pada intinya sebenarnya sama semua. Karena supaya identitas dan kemajemukan dan multikulturalisme kita semua akan bisa saling menyatu dan menjaga tidak terjadi hal-hal yang lebih sensitif lagi gitu. Ya kan, supaya nanti kita bisa bekerja sama dengan siapapun juga gitu. Itu yang lebih penting. Multikulturalisme kita kan lebih dominan lagi gitu. Siapapun juga gitu. Kita mau dengan orang Papua, orang Aceh, atau orang yang punya temperamen kelihatannya sangar tapi sebenarnya hati mereka juga melankolis gitu, yang nggak bisa marah-marah gitu. Itu yang lebih penting sih. Iya Pak. Nah, ada lagi Pak yang bertanya dengan Bapak? Ya silakan, apa coba dibacakan Pak Slamet. Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Dalam konteks kondisi manusia saat ini yang ditandai dengan hiperkonektivitas dan tantangan global seperti perubahan iklim atau pandemi, bagaimana menurut Bapak terkait dinamika penyebaran budaya dapat mempercepat atau menghambat adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan fundamental ini? Yang kedua, bagaimana menghubungkan difusi budaya dengan tantangan global? Apakah penyebaran informasi melalui media sosial membantu kesadaran atau tindakan kolektif? Atau justru malah memperlambat melalui misinformasi dan polarisasi? Mohon penjelasannya Pak dari mahasiswa Mulia Rahman. Oke. Saya lihat dulu lagi. Ya, jadi ini pertanyaan si Mula ya. Saya ya, Pak. Dulu nih, lihat. Ya, jadi ini yang masalah miskomunikasi sebenarnya kalau misalnya ada
baik difusi budaya atau yang dengan adanya tantangan global, sebenarnya tadi saya udah agak sedikit-sedikit sudah mencontohkan juga yang seperti kayak Deddy Mulyadi tadi ya, karena dengan adanya penyebaran informasi itu kan kita bisa lihat semua tadi, ya kan? Coba kalian yang kalau saya kan sering lihat di baik di TikTok atau di Snack atau di YouTube itu kayak di situ yang media sosial tuh kenapa membantu kesadaran, buktinya sekarang masyarakat yang tadi saya contohkan yang tidak terjadi miskomunikasi, misalnya tadi contohnya saya bilang kali Bekasi tadi ya, kali Gabus mau kali Mati atau kali CBL atau apa, nah itu kan dia adanya Deddy Mulyadi bikin konten begitu, sekarang karena airnya mengalir dengan lancar dan kayak tanggul-tanggul yang tadi ada rumah di atas tanggul gitu atau di atas sungai bantaran itu semua nanti akan bisa dengan bantu kesadaran masyarakat sendiri. Buktinya kemarin saya lihat ada satu warga kayak warga keturunan, dia nggak rela rumahnya kena karena hitungannya punya rumah di atas bantaran kali dan atau sepadan dengan kali itu jaraknya 5 meter dari bibir kali gitu. Jadi kalau masih di atas kali itu kena gitu. Jadi dihitung dari bibir kali 5 meter. Saya lihat ada tuh orang keturunan marah, akhirnya pas dikasih beko di keruk, ternyata di bawahnya banyak sampah. Nah kayak begitu. Jadi supaya pas konten begitu kan jadi orang pada bapak aing kayak Pak Deddy tadi di bawah kan. Nah akhirnya kan jadi orang jadi seneng gitu. Jadi sekarang itu dibikin bentuk kayak pakai sebelah kiri itu pakai tiang pancang atau pakai file, dikeduk lagi diturap supaya tidak ada jadi ya pentopile atau yang dikasih kayak batu yang buat penyangga supaya tidak terjadi longsor gitu. Nah itu nanti sebelah kiri kanannya dibuat jadi kayak jalan nanti itu. Jalan atau dibikin supaya tidak ada longsoran, abrasi tanah. Kiri kanan nanti jadi di kayak kita nih, kayak di kali Bantara BKT atau BKB, banjir kanal barat atau banjir kanal timur, kiri kanannya masih bisa dilalui oleh motor atau mobil kan. Nah itu, atau kalau misalnya kiri kanan itu dua arah dibikin. Tapi kalau saya lihat, coba lihat di pas di mana di Kampung Melayu deh. Itu kiri kanan di jalur di atas sungai bisa dilalui baik motor atau mobil gitu. Gitu. Jadi supaya bisa lebih jalan lagi. Jadi kesadaran kolektif itu juga lebih penting ya. Supaya tidak terjadi miskomunikasi yang tadi masih ada orang gitu. Terus ditanya nih sama Pak Deddy, kamu kenapa bikin rumah di atas itu? Itu kan punya negara. Jadi dia minta ganti, wah ini kan saya udah dari dulu. Ya makanya memang ditanya, ini siapa yang ngasih izin coba kamu ini? Wah orang ini, tapi pasti kasih tahu mana orangnya, nggak tahu. Akhirnya nggak bisa apa-apa juga kan, sama dikatain begitu sama Pak Deddy kayak gitu. Jadi pada intinya kalau memang ini sudah dilakukan miskomunikasinya bisa supaya nggak terjadi miskomunikasi itulah itu jadi gitu. Makanya diviralin gitu. Semua kayak begitu. Tapi memang kadang-kadang tadi yang tadi saya contoh lagi dengan adanya pendidikan karakter anak Badung, anak yang tidak mampu diurus oleh orang tua atau oleh masyarakat, akhirnya dimasukkan sekarang programnya 40. Itu biayanya besar juga loh, masuk ke dalam barak militer itu Deddy Mulyadi atau Bupati Kabupaten Purwakarta itu harus membayar ke Rindam Karmet, itu dia harus bayar itu gitu. Satu orang hitung aja tuh kalau misalnya dikasih makan 3 kali pagi siang malam itu dengan menu-menu makanan bergizi gratis itu udah kalah kayak gitu kan. Artinya bayar-bayar gitu, bayar pelatihannya atau tempatnya nanti kan mungkin tidak terlalu, tempat mah nggak terlalu, tapi yang lebih tepat ini kan masalah biaya makannya semuanya tuh termasuk pelatihnya nanti dikasih uang pembinaan, uang pelatihan kayak begitu. Jadi semua ada biayanya juga gitu. Tidak. Ya ada yang mau nambah lagi atau mau? Ini banyak yang bertanya sama Pak dosen nih. Saya izin lagi Pak ya. Bocah. Ini dari seorang filsuf nih Pak.
Hendrikus. Kehidupan sosial yang majemuk, bagaimana pemahaman terhadap dinamika budaya lain dapat mengembangkan kepekaan terhadap ketidaksetaraan. Putus-putus, Pak Slamet. Siap? Putus. Coba diketik deh, diketik. Udah dicat, Pak, ada. Hendrikus, Pak. Dalam konteks kehidupan sosial majemuk, bagaimana pemahaman terhadap dinamika budaya lain dapat mengembangkan kepekaan terhadap ketidaksetaraan sosial dan membantu hubungan yang adil dalam lingkungan pendidikan atau komunitas, serta tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan secara berkelanjutan. Ini enak banget tidur begitu. Jadi ini kan kita memang yang tadi saya sebutkan nih, kita kan majemuk nih dari Aceh sampai Papua nih. Ya kan udah tadi yang disebutkan dalam PPT lebih dari 700 atau pulau sendiri udah lebih dari 17.000 pulau se-Indonesia gitu. Itu kan kemajemukan kita tuh, multikulturalismenya kita gitu. Nah, bagaimana sih kita mengembangkan kepekaan? Nah, jadi kalian ini kan guru atau bukan guru, peka nggak terhadap lingkungan sosial di lingkungan masyarakat kita gitu. Itu yang lebih utama dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa melihat bahwa kesetaraan kita, bahwa kita bisa menganggap itu sebagai suatu kemajuan atau membangun hubungan yang bisa adil, kenapa enggak gitu? Lakukan aja gitu. Lingkungan, mau di lingkungan pendidikan, lingkungan rumah, lingkungan kerja, atau nanti kalau ada hal-hal yang membuat komunitas kayak gitu. Pokoknya pada intinya kita mewujudkan supaya bisa berkesinambungan lagi gitu. Gitu. Jadi jangan sampai dia nggak putus di situ aja gitu. Kayak tadi program-program yang tadi ya, misalnya yang tadi disebutkan gitu. Jadi semua ini harus memang berkesinambungan, berkelanjutan, berkeadilan juga gitu. Semuanya gitu. Jadi jangan sampai kita punya komunitas yang menghambat juga harus disikat habis gitu. Contohnya lagi kayak grip kayak kemarin gitu kan. Walaupun dia grip kan misalnya dia merasa orang Prabowo juga misalnya. Ya kan? Di komunitas. Apa sayang? Ayo kita obati dulu. Kita obati dulu. Masa yang kamu kenapa? Pak, Siapa tuh? Pak, anggota GRIP nih, Pak. Itu anggota GRIP itu. Ya, makanya Pak, itu Hercules itu kan GRIP. Ya kan, ketua umumnya. Dia merasa dia orang dekatnya Prabowo. Ya kan? Tapi Deddy Mulyadi juga orang dekatnya Prabowo. Gitu kan? Nah, akhirnya kan coba lihat antar di misalnya kayak gitu aja. Tapi kan sekarang lihat BIN aja udah ngucapin. Pokoknya kalau ada ormas yang nggak sesuai, yang bisa kayak model premanisme, itu akan disikat habis kayak gitu misalnya. Itu supaya nanti dia akan tahu gitu, yang tadi yang disebutkan oleh Pak ini nih, gitu ya, supaya nanti komunitas itu bisa, sebenarnya kayak Deddy Mulyadi bilang, itu sebenarnya kalau orang itu kan dia bikin ada ADART. ADART itu kan pasti bagus-bagus itu tujuannya, mulia gitu. Tapi pas implementasinya kan melenceng di luar yang ada di dalam ADART, karena merasa kayak contohnya lagi kayak kemarin, wah ini udah terlalu kayak Sitioso, saya nih ngambil baret merah ini sampai mati-matian nih di Batu Jajar Kopassus, dia bilang. Kalau kalian mau pakai baret merah, tinggal ambil aja, enak aja gitu. Jadi ya kayak begitulah, makanya sekarang walaupun ini Prabowo kalau misalnya terjadi hal gitu walaupun di dekat ini, mungkin dia akan diam aja gitu. Mungkin kayak kalau mau disikat aja misalnya, Prabowo mungkin begitu, tapi dengan catatan dia nggak terlalu ya gitu, walaupun kayak inilah gitu. Kayak begitu, jadi jangan sampai komunitas itu merasa dia
oleh presiden merasa deket, ya nggak begitu juga gitu. Ya Deddy Mulyadi apa nggak deket, coba lihat sama presiden. Ya kan, dia segala program-program kegubernuran di se-Jawa Barat, masalah padi kemarin di Majalengka, dia berhasil membawa menjadi kayak bisa lumbung pangan, lumbung padinya Jawa Barat ada di Majalengka kayak begitu. Betul. Itu yang bisa diitukan semua gitu. Nah, itu fasilitas bisa difasilitasi semua gitu. Makanya kalau ada kerja-kerja yang lebih baik, jangan sampai membuat miskomunikasi, menjelek-jelekan orang kayak gitu, yang tidak benar dan tidak beretika dan tidak berkarakter gitu. Makanya pendidikan karakter ini sangat penting gitu. Siapapun juga gitu. Kita walaupun tinggal di Jawa Barat atau di DKI, ya kalau memang ada aturan yang kira-kira mendukung atau lebih pro, lebih baik dan lebih ini, ikuti gitu. Nah, kalau misalnya tadi kayak contoh baju daerah, kalau di Jakarta misalnya tadinya, kalau Jakarta memang baju Betawi ada ya, misal kayak gambar-gambar lenong gitu, atau dia pakai selendang, pakai kopiah merah, ya nggak apa-apa juga gitu kalau misalnya setiap kedaerahan tadi memakai, walaupun orang Batak dan orang yang bukan Betawi memakai topi merah atau topi yang hitam gitu. Kayak itu. Ada yang mau bertanya? Tinggal 2 menit lagi. Silakan. Halo. Iya, Pak. Ada Terakhir dari Priska, Pak, untuk Bapak. Dari Priska, Pak. Priska. Iya, iya. Bagaimana pendidikan lintas budaya dapat diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikannya telah tercapai dengan baik dan benar? Kamu belum jawab tadi ini. Iya, Pak. Dari Priska nih, Pak. Ya, saya baca juga ini. Ya, makanya semua hasil dari kita telah melakukan perbuatan tadi ya, semua kita program atau perbuatan itu kan nanti hasilnya semua itu harus dievaluasi gitu. Kalau misalnya program dan kegiatan kita setelah kita laksanakan, kita bisa tahu nih, contoh yang tadi yang saya ambil misalnya Pak Deddy, ini saya ngambil Pak Deddy lagi, bukan saya ini juga ya. Misalnya program yang tadi anak pendidikan yang SMP dimasukin ke barak, setelah 14 hari itu dievaluasi, berhasil nggak tuh anak-anak yang bisa, yang nakal-nakal tadi bisa baik nggak gitu, atau percuma gitu dimasukkan ke dalam barak militer, hasilnya nggak baik gitu, hasilnya nggak ada gitu, itu akan ketahuan gitu. Kalau seandainya hasil evaluasi bagus, itu bisa dilanjutkan, tercapai. Tapi bila tidak tercapai, ya harus di-cut gitu, atau ini lagi, dievaluasi lagi, diinikan lagi gitu, dibuat, diperbaiki. Apa kok ini kemarin ada begini yang kurang ini, nanti akan saya tambahkan begini-gini lagi. Itu jadi evaluasi sangat penting gitu. Itu dari saya. Udah jam berapa nih sekarang nih? Jam 4 ya? Ya, Pak Selamat. Ditutup aja udah. Jam 16.00, Pak. Ya, ditutup. Mic-nya Pak Selamat belum di open. Selamat, lagi sholat kayaknya. Pak, maaf. Baik, kita berikan plus untuk pemaparan kelompok 4 dan Bapak Reno yang telah menjadikan jelasan yang cukup bagus dan suka membuat kita membuka cakrawala kita. Baik, saya selaku co-host mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Waalaikumsalam. Foto. Soal UTS gimana, soal UTS? Pak, soal UTS gimana, Pak? Soal UTS, Pak. Tadi resumenya diketik, nanti disebarin ke grup ya.
PPT-nya Pak. juga mana? PPT-nya mana tadi belum ya? PPT-nya belum dikasih tadi ya di grup. Recordingnya dimatikan dulu Pak Erik. Oh iya, siap.